warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Markombur yang pastinya program ini sangat penting sekali untuk Anda saksikan karena kita hadir akan membawa tema-tema yang menarik yang menjadi hal edukasi kepada Anda semuanya. Tentunya hari ini juga pemirsa tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya. Kita akan hadirkan tema yang menarik sekali tentang pentingnya vaksin polio bagi anak. Nah, kalau kita berbicara tentang vaksin polio bagi anak, siogianya kita mengetahui bahwa penyakit ini bisa menyerang saraf dan juga menyebabkan kelumpuhan permanen pada penderitanya, dalam hal ini anak-anak. Dan hal ini bersifat dia ini bisa menular melalui droplet ataupun sanitasi yang tidak sehat. Tentunya pembahasan ini dengan narasumber-narasumber yang hebat, dan hari ini pemirsa saya akan memandu acara hebat ini tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh rekan cantik saya, the one and only beautiful sister is Kak Ayu Alvinia Kori. Kak Ayu, apa kabar? Halo, apa kabar? Azril sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Dan Senang penting ini sekali. pembahasannya, Kak, terkait kesehatan juga. Kesehatan, betul sekali. Tentunya Markombur kita ini bukan kombur-kombur sembarang kombur ya, Azril ya. Bukan kombur-kombur yang negatif. Kita di sini berkombur tentang hal-hal yang positif dan tentunya mengedukasi masyarakat. Untuk itu pemirsa yang menyaksikan harus saksikan sampai dengan akhir karena ini informasi yang sangat penting sekali. Dan tentunya kami juga mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif ya. Bagi Anda mungkin yang nanti akan bertanya-tanya langsung dengan narasumber, boleh silakan dicatat dulu nomor teleponnya di 081161000386 ya. Nanti boleh bertanya-tanya langsung dengan narasumber kita. Hari ini kita menghadirkan dua narasumber, namun yang baru hadir satu orang dan yang satunya masih dalam perjalanan menuju studio TVRI Sumatera Utara. Yang sudah hadir kita perkenalkan dulu ya, Azril ya. Kak. Ada Ibu Dr. Rahayu Lubis MKes PhD yang merupakan akademisi di sini. Selamat siang, selamat sore, Bu Ayu, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di sini membagikan informasi dengan masyarakat ya, Bu ya. Baik, Azril, ini. Dan tentunya pemirsa bahwa narasumber kami ini juga bernama Ibu Rahayu sama dengan Kak Ayu Alvinia Kori. Iya, Sama-sama sama-sama cantik Ayu pemirsa. ya. Dan tentunya ada Ayu senior, ada Ayu benar junior. sekali, sama-sama cantik pemirsa, dan tentunya juga akan hadir nantinya seperti yang diinformasikan oleh Kak Ayu Alvinia Kori bahwa akan hadir juga nanti Ibu Dr. Pocut Fatima Putri selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Medan yang akan juga memberikan sumbangsi perspektif dan edukasi yang luas terkait tema kami adalah pentingnya vaksin polio bagi anak. Nah, bagi anak kita hari ini khusus untuk berbicara vaksin polio untuk anak ya. Ini tentunya ini sangat baik sekali jika ditonton oleh orang tua yang ada di rumah. Karena ini memang harus kita edukasi setiap orang tua agar memberikan vaksin kepada anaknya. Khususnya untuk vaksin polio yang kita bahas hari ini. Bu, sebelum kita melebar membahas tentang vaksin polio ini, mungkin Bu Ayu bisa jelaskan dulu sebenarnya vaksin polio ini vaksin yang seperti apa dan manfaatnya apa sebenarnya yang bisa didapatkan seorang anak yang menerima vaksin polio, Bu Ayu? Ya. Jadi penyakit polio ini ya penyebabnya adalah virus ya. Jadi virus itu sebenarnya bisa diatasi dengan daya tahan tubuh yang tinggi. Tapi sebaiknya virus itu sering menyerang anak-anak di bawah 5 tahun. Oleh karena itu diberikanlah vaksin polio. Jadi vaksin polio ini ada berapa jenis? Ada 2 jenis yang sekarang ya. Jadi ada yang untuk tipe 2 itu OPV namanya, yang lewat oral, lewat mulut ditetes. Ada yang untuk polio tipe 3 itu yang disuntik intramuskular. Nah, jadi sebenarnya kita ini Indonesia sudah bebas dulu ya 2014. Dari WHO sudah dapat sertifikat Indonesia bebas polio. Terus entah bagaimana tiba-tiba muncul lagi. Makanya kalau terjadi KLB kan, kejadian luar biasa itu, kalau yang penyakit sudah lama hilang, muncul satu kasus saja sudah disebut KLB, kejadian luar biasa seperti yang baru kejadian di Aceh kemarin. Ya, seperti itu. Jadi dia yang kita takutkan dari infeksi virus ini adalah lumpuh layuh, jadi dia menyerang susunan saraf di pinggang. Jadi kakinya itu mengecil, lama-lama nggak bisa jalan, jadi nggak bisa berfungsi kan, jadi cacat permanen, nggak bisa diobati. Tapi kalau masih dia kaku atau apa, itu bisa fisioterapi segera sebelum
otot-ototnya tidak berfungsi lagi. Baik. Waduh, ini Mengerikan, ganas ya. serem juga kalau Benar. kita lihat penyakitnya ya Bu ya. Waduh. Terlebih tadi seperti yang saya juga dari opening speech tadi dan juga ditambahkan dari Ibu dokter kita ini bahwa menyerang saraf yang dari belakang terlebih Saraf dahulu, belakang. baru kemudian menyebabkan kelumpuhan karena dia menyerang otot juga ya Bu ya, Iya, bisa dibilang gitu. Lantas tadi juga Ibu telah mengatakan ada 2 jenis TIF-A untuk terkait hal ini. Iya. Ada yang tetes yakni oral dan juga ada yang melalui suntikan. Di antara yang kedua ini periode-periode kapan saja yang perlu diketahui orang tua dan juga Kak Ayu ini untuk melakukan vaksin tersebut Ibu? Iya, biasanya yang imunisasi tetes itu 1 bulan dari kelahiran sudah bisa ya. Jadi interval 1 bulan, 1 bulan. Jadi umur 1 bulan, bayinya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi 4 kali 4 kali pemberian. jadwalnya ya Bu ya. 4 Tapi kali yang kalau pemberian. untuk yang suntik umur 4 bulan, sama nanti umur 9 bulan bersamaan dengan imunisasi campak. Oke. Jadi imunisasi dasar itu harus dilaksanakan itu semua. Imunisasi dasar dasar harus itu dilaksanakan. BCG untuk mencegah TBC, DPT, hepatitis B, Iya. polio, campak. Itu paket imunisasi dasar Imunisasi harus dasar. kalau mau sehat ya anaknya Betul, harus betul. dilaksanakan. Dan itu juga kan sudah diberikan oleh pemerintah begitu Iya, ya Bu ya, secara wajib itu, gratis wajib. diberikan kepada setiap anak yang ada seperti itu. Ada biasanya di posyandu, di Iya, lingkungan di posyandu, sekitar seperti Puskesmas itu. juga ya? Puskesmas Iya, terdekat puskesmas bisa seperti itu. Tinggal orang tua yang di rumah ini betul. yang harus lebih bijak menyikapi kapan jadwalnya tersebut Iya. untuk Betul, segera betul, membawakan betul. anaknya. Jangan ditunda-tunda ya Bu Iya, ya? Jangan ditunda-tunda karena memang ada waktu-waktu pemberiannya. Kalau sudah lewat itu takutnya nggak terkejar lagi seperti itu dan bisa membahayakan anak kita ya, orang tua yang ada di rumah. Ini wajib sekali untuk dicatat, dilihat lagi jadwalnya bulan ini apa saja, bulan depan apa, itu memang harus selalu diikuti untuk Baik. vaksin ya. Nah, Kak Kori dan juga pemirsa, untuk dia memperkaya pengetahuan kita, juga wawasan serta Iya. edukasi kita ini, telah hadir bersama kita Ibu Dr. Pocut Fatima Fitri, selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Medan yang akan melengkapi suasana hari ini. Assalamualaikum, Selamat selamat datang Bu siang Ibu. Dokter, silakan Bu. Cantik sekali juga. Iya. Apa kabar Bu? Baik, Sehat, makasih. sehat ya Bu? Alhamdulillah. Sibuk sekali seperti Sibuk sekali, terima kasih sudah bergabung Bu Pocut. Waduh, ini nampaknya sibuk sekali kegiatan agenda apa saja ini Bu. Hari ini ada TS, Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Hari Sedunia. Tanpa Tembakau Sedunia. Tidak, Wah, tadi luar kita biasa. di Sekolah Harapan, sosialisasi perda dan penguatan apalah ya supaya di Harapan itu bisa diimplementasi perda itu sepenuhnya. Iya. Wah, Baik. tentunya Bu Pocut ini juga banyak sekali agenda yang dilakukan. Hari ini kita bahas tentang polio dulu ya. iya, Bu, ya. iya, Kita bahas silakan. tentang vaksin polio untuk anak. Kalau di Sumatera Utara datanya seperti apa Bu untuk kasus Medan. di Kota Medan untuk kasus polio terhadap anak ini? Alhamdulillah belum ada kasus. Oh, alhamdulillah. Ya, kasus polio itu kan yang ada kan di Aceh Utara dan Pidi. Tapi antisipasi untuk Ya. tidak meluas ke daerah Sumatera Utara dan Indonesia lainnya, kita lakukan pemberian vaksinasi tambahan yang sama jenisnya dengan virus yang beredar di Aceh. Nah, Vaksinasi kita- apa itu Bu yang tambahannya? NOPV2. Oh, itu untuk Nama- apa Bu? Untuk mengatasi antisipasi KLB yang terjadi di Aceh. Oke. Jadi kita khusus untuk KLB yang kemarin itu virusnya kebetulan virus yang bukan tersedia vaksin rutin. Wow. Jadi untuk memutus penularannya diproduksi vaksin khusus sesuai dengan virus yang ada di KLB tersebut. Itulah vaksin NOPV2 itu ya. Dan Baik. kita sudah melakukan 2 kali putaran Sumatera Utara. Oke. Apa bisa kita katakan ini virus baru atau seperti apa sebenarnya Bu? Ini virus yang lama yang sudah dianggap selesai Kembali lagi berarti. muncul lagi. Kita nggak tahu dari mana perjalanannya, dari luar atau bagaimana, mutasi, kemudian muncul dan menimbulkan gejala sehingga pada saat diperiksa fesesnya terbuktilah ternyata virusnya adalah virus NOPV2 yang sudah idealnya tidak ada gitu, sudah tidak ada, sudah hilang sebetulnya dari Indonesia beberapa tahun, muncul kembali dengan kasus itu gitu. Baik, dalam hal ini apa saja yang mungkin telah dilakukan dari pemerintah Kota Medan untuk Ibu sendiri selaku Kabid kepada puskesmas-puskesmas kita untuk seperti apa nanti pencegahan hingga penanganannya? Bu? Ya. Pada keadaan KLB ya,
tentu harus kita lakukan outbreak response immunization. Ya, artinya kita memberi vaksinasi yang sifatnya tambahan, tapi kepada semua anak tanpa memandang status imunisasinya. Ya, jadi yang kemarin kan yang terjadi KLB polio di Aceh, kita respon dengan melapis vaksinasi polio untuk seluruh balita di Sumatera Utara dan khususnya termasuk di dalamnya Kota Medan. Ya, jadi itu sudah kita lakukan pencanangannya 13 Februari. Ya, itu dihadiri oleh Pak Wali Kota dan Dirjen P2P di Puskesmas Canang. Kemudian mungkin hampir 1 bulan proses untuk bisa mencapai target yang tinggi dan merata. Karena kita diminta untuk mencapai target 95%. Kemudian sesudah selesai di putaran pertama, kita harus melakukannya di putaran kedua dan itu kita lakukan sejak 15 Mei yang lalu. 15 Mei. Oh, Baik, berarti baik. baru bulan ini saja ya, Bu ya. Baik, dan ini diberikan kepada semua anak atau seperti apa yang sudah melakukan vaksin polio juga ditambahin begitu ya, Bu ya? Ya, kita tahu ini bukan vaksin rutin. Ini vaksin yang diciptakan khusus, yang diproduksi khusus untuk kondisi KLB. Nah, otomatis semua anak harus dapat. Karena dia, tanpa ada pengecualian ya, Bu? Iya, karena dia tidak terlindung kalau nggak dapat ini. Baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan Kak Kori tahan terlebih dahulu. Ini karena Kak Kori ini juga orang tua ini pemirsa dan juga Anda orang tua ini sangat antusiasme sekali akan hal tema kali ini yakni pentingnya vaksin polio bagi anak supaya edukasinya nyampai. Tetapi sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan setelah lagu yang satu ini dipersembahkan oleh rekan kami, Ayah. Ya, pemirsa, hadirnya pemerintah dalam memberikan imunisasi polio ini dalam upaya untuk melindungi anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di Provinsi Sumatera Utara dan anak-anak Medan ini untuk dapat tumbuh lebih baik pula dan jauh dari mara bahaya. Dalam hal ini adalah penyakit polio yang sifatnya sangat berbahaya, bisa juga menyebabkan kematian tadi. Betul sekali. Nah, ini tentunya informasi yang harus sangat perlu diketahui oleh orang tua di Kota Medan ya, khususnya ya, apalagi untuk vaksin. Di sini ada ternyata vaksin tambahan ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Pocut, dan ini memang harus kita terima, kita berikan kepada anak kita. Ini informasi yang sangat luar biasa sekali yang diberikan oleh Ibu Pocut. Nah, pemirsa di rumah yang mungkin ada yang ditanyakan kepada narasumber kita, boleh ya pemirsa, kita ada waktu untuk sharing-sharing, boleh di 081161600386 ya, silahkan dihubungi. Dan mungkin ada yang kurang dimengerti tentang vaksin ini atau pemberiannya atau waktunya, jadwalnya boleh ditanyakan langsung. Mumpung ada Bu Pocut dan juga Bu Ayu di sini ya pemirsa ya. Baik, Iya, masih luar menarik biasa sekali ya Kak akan hal ini, dan tadi kita sudah banyak membuka terkait bagaimana terkait sebenarnya gambaran dari penyakit ini. Lantas sebenarnya Kak, saya juga tahu yang akan menjadi orang tua ini penyebab terjadinya penyakit ini seperti apa? Apakah hanya sebatas kurang lengkap atau belum pernah untuk mendapatkan atau melakukan vaksinasi ini bisa salah satu penyebabnya atau ada lagi? Itu perlu kita tanyakan. Dari Ibu akademisi, seperti apa pandangan Anda akan hal ini, Bu? Ya, terkait polio ini penularannya kan lewat tinja yang mengkontaminasi air atau makanan masuk ke dalam mulut, jadi fekal oral seperti itu. Terkait itu kebersihan lingkungan harus dijaga. Kebersihan lingkungan, sumber air. Jadi kalau misalnya kita air minum tidak bisa dari aqua atau dan sebagainya, ya dimasak sampai 100 derajat mendidih, ya itu aman ya, aman. Jadi lingkungan harus bersih, pembuangan tinja harus di yang ada septic tank, tempatnya jangan sembarangan karena itu jadi sumber penularan. Nanti lalat juga bisa menularkan secara pasif. Jadi ada tinja yang terkontaminasi dihinggapi lalat, menghinggapi makanan kita, daya tahan tubuh kita rendah, ya kita tertular. Berarti artinya air yang tercemar akan tinja manusia tersebut bisa juga menjadi penyumbang hadirnya penyakit tersebut di dalam tubuh si anak tersebut ya, Bu. Hal tersebut mungkin ketika mandi ya, Bu, atau mungkin digunakan lagi untuk minum ya, seperti itu ya? Iya.
Anak-anak sering mandi-mandi dekat pinggir-pinggir sungai, itu bisa juga kan Apalagi yang buang tinja. lingkungannya di dekat bantaran sungai Iya, seperti itu ya Bu iya, ya. Ini agak seperti itu. juga lumayan Iya, rawan ya. lumayan Waduh. rawan. Wah, ternyata memang sanitasi, kebersihan lingkungan juga harus diperhatikan. Apalagi kalau kita punya balita ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah. Dan informasi ini bukan hanya untuk orang tua saja, tapi Setuju. calon orang tua Seperti juga saya ya, tadi. Zril ya. Intinya tadi kalau menggunakan air yang mungkin berasal dari hal tersebut harus dimasak dengan 100 derajat 100 Celcius derajat Celcius. dari informasi Ibu Akademisi tadi. Betul, waduh ini memang harus perlu dicatat, penting sekali nih ya. Bu, yang ingin saya tanyakan kadang kan ada vaksin yang terlewat begitu. Setuju. Kadang ada beberapa waktu yang mungkin orang tuanya nggak sempat membawa Sibuk anaknya ya, Kak. untuk Wanita vaksin. karir ya, kayak Iya Kakak ya. gitu ya kan. Itu gimana Bu, yang terlewat misalnya vaksin polio terlewat, masih bisakah dikejar di tahun selanjutnya atau seperti apa sebenarnya Bu Ayu? Bisa, jadi misalnya tak sebaiknya kan intervalnya 1 bulan, jadi umur anak 1 bulan, yang pertama polio tetes, yang Iya. kedua jaraknya interval. Tapi kalau misalnya kelupaan atau anaknya entah pergi kemana, nggak ini Iya, kan, ya 2 bulan atau tapi kalau udah tahunan agak ini juga ya. Kalau bisa ya segera begitu dia mungkin, misalnya ingat. Biasanya kan ada KMS tuh Ada kartu. KMS. Kartunya itu kan ada jadwal. Jadi orang tua juga harus selalu ingat tuh jadwal kartunya imunisasi segera dibawa. Baik, menarik sekali untuk Iya, kita betul. ketahui. Saya juga menjadi calon orang tua harus lebih aware lagi, harus memiliki attentive information untuk akan hal bagaimana pentingnya ini. Nah, berbicara tentang penting, Kak, kita ingin tahu juga di Kota Medan ini capaian imunisasi akan hal ini seperti apa ini Bu betul, datanya? betul. Apakah Bu sudah Bocet. mencapai 100% atau 96%? Mengingat tagline dari Medan ini kolaborasi, Bu. Oke. Ini kita ada 2 hal yang mau kita sampaikan ya, terkait dengan vaksinasi rutin dan vaksinasi tambahan sesuai dengan yang kita sampaikan tadi untuk subpin polio. Oke. Ya. Jadi yang rutin memang di tahun 2021 itu capaiannya tidak terlalu menggembirakan. Kita tahu ada pandemi Covid. Imunisasi dasar lengkap hanya bagi 87,4% anak. Artinya ada lebih kurang 12,6% anak yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap, betul. Dan ini sangat mengkhawatirkan, berpotensi munculnya penyakit-penyakit yang sepertinya kayak tadi kita sebutkan. Harusnya itu penyakit itu sudah lama nggak ada. Tapi karena banyaknya anak yang tak diimunisasi, apalagi kemungkinan mereka membentuk klaster ya, sekelompok orang yang sama-sama nggak kebal, itu sangat mungkin muncul penyakit tadi ya. Alhamdulillahnya di 2022 kondisi COVID sudah membaik ya, capaian pun sudah semakin baik, sudah 94,3% dan sampai dengan April 2023 kita sudah mencapai cakupan 23,8%. Artinya dari target yang ada di Kota Medan sesuai dengan jumlah penduduk dan jumlah balita. Tapi ini baru sampai usia 1 tahun. 1 tahun. Nah, ya imunisasi dasar itu kan untuk anak 1 tahun. Iya. Itu belum cukup. Waduh. Ya, kita harus memberi perlindungan kepada balita kita untuk vaksinasi dasar itu sampai booster di 2 tahun. Oke. Dan masalahnya DPT HB HIP Baduta di 2021 dan Campak Baduta di 2021 itu capaiannya cuma 55,6 dan 57,6. Artinya perlindungan itu belum lengkap karena belum mendapat booster di tahun 2021. Di 2022 booster atau katakanlah vaksinasi lanjutan untuk Baduta bawah 2 tahun ini DPT HB HIP-nya kita mencapai 72,1% dan Campak 74,7%. Baik. Pesan kepada orang tua, vaksinasi dasar yang lengkap itu bukan hanya pada usia bayi, tapi sampai usia 2 tahun, bahkan usia SD. Karena di SD pun kita masih ada memberi penguatan berupa BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah, untuk kelas 1, 2, 3 dan mungkin kedepannya akan ada lagi vaksin untuk kelas 6 SD bagi anak perempuan mencegah kanker leher rahim dengan vaksin HPV. Baik. Ya, jadi itu semua termasuk vaksinasi dasar. Sebaiknya dilengkapi, insya Allah
kita akan mendapatkan balita sehat dan yang masa depannya lebih produktif. Baik, sebelum ke Kak Kori, saya ingin juga melanjutkan hal ini dengan sinkronisasi pertanyaan saya. Apakah kekurangan ataupun belum lengkap ini yang dialami dari warga kita ini kurangnya sosialisasi yang diberikan atau paham hingga edukasi betapa pentingnya vaksin ini dilakukan? Pernah memiliki pemetaan analisa seperti itu, Bu? Tentang apa ya kondisi di lapangan, bisa jadi itu apa ya, kompilasi ya berbagai faktor ya. Misalnya mungkin kurang sosialisasi, kita tahu selama COVID juga nakes kan konsentrasi di penanganan COVID. Jadi mungkin sosialisasi yang sifat-sifatnya mengumpulkan masyarakat atau lagi memberi edukasi itu mungkin sedikit tertinggal. Ya, jadi sementara kita nggak bisa menganggap udah pernah diberikan karena generasi ibu yang punya balita ini berganti. Setuju. Nah, jadi tetap harus terus-menerus sosialisasi dan edukasi itu kita beri berlapis. Sejauh ini sosialisasi yang diberikan seperti apa? Ya melalui puskesmas, posyandu, kegiatan-kegiatan di kelurahan, ya. Jadi ya seperti juga vaksinasi COVID, mungkin nanti bekerja sama juga dengan lintas sektor ya, kan vaksinasi COVID kemarin dibantu juga oleh TNI Polri ya. Jadi kita harap juga nanti di vaksinasi rutin ini pun bisa mendapat bantuan dari lintas sektor untuk sosialisasinya. Karena mungkin tenaga puskesmas kan sangat terbatas kalau untuk menjangkau seluruh elemen atau kelompok masyarakat. Jadi kita berharap ini berjenjang berlanjut lah. Ya seperti itu sosialisasinya. Kalau kita lihat atensi dari pemerintah kita dalam hal ini, Ibu Kabid ini sangat masif sekali akan hal ini karena mengingat bahwa anak-anak inilah nanti yang menjadi penerus bangsa kita. Akan terhindar dari penyakit yang bahaya nih lebih baik pula ke depannya. Harus dicegah ya, karena memang anak-anak kita inilah nantinya akan memimpin generasi bangsa kita, dan harus anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas seperti itu ya. Makanya dari sekarang harus kita bekali dengan vaksin dasar yang lengkap. Nah, ini kan memang sangat masih baru ya Bu ya untuk vaksinasi tambahan MOPV yang Ibu jelaskan tadi. Saya saja baru tahu ini gitu Bu. Saya juga. Kalau ada yang sama seperti saya yang baru tahu tentang vaksin tambahan ini Bu, di manakah bisa mereka dapatkan untuk tambahan vaksin MOPV ini Bu? Ya sebetulnya vaksinasi ini kemarin itu sudah kita laporkan ya dengan cakupan yang cukup lumayan, tapi bagi yang belum mendapat nanti saya akan menyesuaikan dengan di mana alamat kasus yang membutuhkan itu, karena ini kondisi vaksin NOPV ini kompleksitasnya dia satu vial itu untuk 50 dosis. Satu vial untuk 50 dan dosis. minimal kita bisa membuka satu vial itu untuk 40 dosis. Artinya di atas itulah baru kita layak untuk membuka vial. Jadi kita harus mengumpulkan sasaran. Karena kalau hanya 1-2 anak yang mau kita tetes membuka satu vial terlalu besar mungkin sisanya. Tapi kan ini tambahan ya Bu ya, memang wajib diberikan kepada semua anak ya Bu. Artinya kan banyak sebenarnya yang harus divaksin NOPV ini begitu. Dan itu sebagian besar sudah dikerjakan ya, tapi walaupun tidak tertutup kemungkinan ada yang belum dapat dan itu terus diberikan ya, terus diberikan oleh puskesmas. Untuk yang baru pertama tetap dilayani ya, tetap dilayani. Saya juga masih berharap mudah-mudahan masih ada vaksin sampai 28 hari ke depan sehingga bisa mendapat 2 dosis. Anak yang hari ini baru lahir atau baru tahu, yang baru mendapat di putaran, orang lain di putaran kedua ini. Tapi ternyata sebagian orang menjadikan ini sebagai putaran pertama. Kita tetap memberikan pelayanannya dan berharap mudah-mudahan di 28 hari kemudian bisa kita berikan untuk NOPV putaran keduanya untuk anak tersebut. Wah, saya harus kejar ini Zril, saya harus kejar di putaran 1 dan 2 untuk anak balita saya. Jangan lupa ajak juga lingkungan kakak nih Kak. Betul. Nanti saya tanya info lebih lanjut di mana bisa mendapatkan vaksin itu ya Bu. Iya, silakan. Nanti kita akan koordinasi karena kita harus membuka satu vial untuk 50 anak itu. Baik, kalau kita berbicara tentang anak dengan kaitan vaksinasi ini sangat penting sekali untuk kita ketahui akan terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan nantinya. Lantas sebenarnya bagaimana pula terkait gambaran penyakit ini dan juga penderitanya ini seperti apa nanti gejala-gejala awalnya, atau kita terlihat dari gambaran si anak ini udah tertular dan bisa untuk kita antisipasi agar yang lain tidak tertular. Seperti apa sesaat lagi pemirsa setelah yang lagu satu ini, Mabuk Cinta.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya pentingnya vaksin polio bagi anak, dan kami ingatkan kembali jika Anda ingin berpartisipasi akan hal ini di nomor interaktif kami di 0811 6100 386. Kami tunggu kehadirannya mungkin kurang lebih 10 atau 15 menit ke depan. Masih berkaitan tentang tema kita ya Kak Kori, saya ingin bertanya kembali kepada Ibu yang cantik sebelah saya ini, Bu Ayu juga yang kayak kakak Ayunya. Ibu, terkait penderitanya ini, apakah ada gambaran specifically yang harus kita ketahui dan kita hindari jika kita tahu anak yang satu ini adalah penderitanya? Seperti apa nanti ciri-cirinya, Bu? Oh, iya. Silahkan. Ya, jadi begini, begitu terinfeksi itu ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu mulai masuknya bibit penyakit sampai timbul gejala pertama. Itu sekitar 3 sampai 6 hari. Jadi kalau infeksi pertama itu gejalanya, sayangnya polio ini 70% tuh nggak ada gejala, asimptomatis. Tapi kalaupun ada gejala, dia ringan mula-mula, demam, sakit-sakit badan. Tapi kalau sampai dia ke serius, ya itu mulailah terjadi ke saraf itu, kakinya ini refleksnya berkurang. Biasanya kalau kaki kita tapak kaki di ini refleksnya ada, ini nggak ada nanti, hilang. Terus lama-lama ototnya itu kaku, terus mengecil. Yang dimaksud Nah, refleks di situ ketika daya sentuhan kita kena ke beliau tidak terasa gitu ya Bu ya maksudnya? Iya, bisa seperti semutan gitu. Kalau dikelitikin mungkin nggak ada respon gitu Iya, ya Bu ya? itu cepat. Jadi sampai 3 minggu, sekitar 3 minggu itu bisa jadi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya polio ini ada juga yang tidak menimbulkan kelumpuhan, tapi itu sedikit. Yang banyak itu yang menimbulkan kelumpuhan ini. Bahkan yang parahnya ada yang menimbulkan kematian kalau otot-otot pernapasannya itu bisa juga lumpuh. Sampai ke otot pernafasan juga diserang ya Bu ya? Karena dia kan masuknya itu lewat fekal oral, terus diperbanyak virus itu di usus, makanya ada ketinja. Terus dia masuk ke pembuluh lim, masuk ke darah. Jadi ada di darah itu bisa juga dia berhenti. Nah, itu tergantung daya tahan tubuh. Tapi kalau dia lanjut, nah itu dia ke saraf, ke otot napas, otot segala macam. Nah, itu. Jadi yang kita takutkan adalah cacat permanen. Permanen itu susahnya susah untuk diobati, dan kematiannya itu yang kita takutkan. Baik, upaya untuk pencegahannya seperti apa yang harus kita lakukan? Karena kan untuk ini anak memang ini? gejalanya tidak terlihat, Ibu katakan 70% bahkan ya Bu ya? Ya imunisasi itu pencegahannya, dan betul. pengetahuan ibu lah ditingkatkan tentang penyakit. Kalau di dalam satu lingkungan nih Bu, ada yang kena gitu dari keluarga yang tidak terkena ini, upaya ataupun pencegahannya ini seperti apa yang dilakukan bisa? Ya kebersihan lingkungan, segeralah yang kasus ini segera dibawa ke fasilitas kesehatan, dicek, terus lingkungannya harus dibersihkan. Karena mungkin aja sumber penularan itu ada di sekitar lingkungan kan. Dari droplet tadi juga ya? Droplet dan tinja bisa saja. Dari Vaksinasi air tambahan. gitu ya Bu. Iya, dan vaksin anak-anak yang di sekitar situ harus divaksin semua. Harus vaksin tambahan yang dijelaskan tadi ya. Waduh, ini sangat luar biasa ya sebetulnya. Mudah-mudahan ya anak-anak di Kota Medan terhindar dan Amin, aman ya dari infeksi polio ini ya. Nah Bu, tadi kan kalau Bu Ayu jelaskan bahwa kalau tertinggal vaksinnya beberapa bulan masih bisa dikejar. Kalau yang sama sekali belum pernah vaksin dan sekarang sudah jadi orang tua nih, itu bagaimana ya Bu ya? Apakah ada vaksin polio untuk orang tua? Biasanya yang tergantung, kan ini virus ya, virus itu tergantung daya tahan tubuh. Iya. Makanya anak-anak 5 tahun itu daya tahan tubuhnya masih kurang, itu yang dikasih. Kalau orang tua mungkin daya tahan tubuhnya udah kuat, Sudah jadi kuat. kemungkinan itu kecil seperti itu. Oke, baik. Berarti memang harus di bawah 2 tahun itu wajib sekali. Di bawah 5 tahun bahkan, karena masih ada juga vaksin lanjutan di atas 2 tahun seperti itu ya. Mungkin Bu Pocut bisa jelaskan kembali untuk vaksin dasar yang lengkap itu apa-apa saja, supaya orang tua lebih aware nih ya. Apa-apa saja yang sudah diberikan kepada anaknya dan apa yang belum begitu, Bu. Baiklah ya, pemirsa, Kori dan Azril, Kak Ayu ya. Ini saya akan membacakan jadwal vaksinasi rutin ya. Artinya rutin ini nggak ada KLB. Kalau ada KLB bisa aja tambahan. Nah, tergantung penyakit apa yang ada KLB-nya, itu jadi akan berupa vaksinasi tambahan nanti sesuai dengan KLB-nya. Untuk jadwal vaksinasi rutin kurang dari 24 jam
seorang anak harus mendapat hepatitis B. Hepatitis B yang awal ya Bu ya, Ya, kurang itu dari yang 24 jam. Idealnya di mana dia ditolong persalinannya, disitulah yang akan memberikan vaksinasi itu. Apakah di rumah sakit, apakah di bidan, ataukah di puskesmas, sesegera mungkin. Itu vaksinasi hepatitis B. Kemudian di usia 1 bulan, anak harus mendapat BCG. Kita tahu Indonesia ini terutama Kota Medan juga masih endemis ini TBC. Jadi anak harus sesegera mungkin dilindungi dengan vaksinasi yang mencegah TBC ya, dengan BCG dan polio tetes yang pertama. Polio tetes pertama. Kemudian di usia 2 bulan anak akan mendapat yang kita sebut vaksin pentavalen. Oke. Pentavalen itu dalam 1 kali pemberian ada 5 antigen. DPT, Hep B, hepatitis B dan HIP ya, Haemophilus influenza B. Jadi hepatitis B dan Haemophilus influenza B. Jadi DPT HB HIP ini dimulai di usia 2 bulan, dilanjutkan 3 bulan dan 4 bulan. Nah, baru selain DPT HB HIP, anak yang di usia 2 bulan tadi wajib mendapat polio tetes yang kedua, PCV pertama dan rotavirus pertama. Ini PCV pneumococcal conjugated vaccine ini adalah vaksin yang seharusnya sebelum di program imunisasi ini gratis, ini berbayar dan mahal. Betul. Mungkin Kori sudah pakai ya untuk anak ya. Jadi ini rata-rata kalau kita harus mendapatkan di spesialis anak di kisaran 1,2 juta atau lebih. Tapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menganggap ini hal yang penting untuk diberikan kepada seluruh anak Indonesia. Setuju. Dengan menggratiskan biaya Gratis. PCV 1, 2, 3 ini di usia 2, 3, 4 bulan. Untuk mencegah pneumonia. Karena kita tahu angka penyakit atau penyebab kematian dan kesakitan pada bayi dan balita masih yang tertinggi masih pneumonia, yang kedua diare. Oke. Nah, jadi pneumonia harus dilindungi dengan hal seperti ini. Dan yang selanjutnya untuk diare, karena saya sampaikan tadi bahwa diare juga merupakan penyebab kematian dan kesakitan tertinggi, harus dilindungi dengan rotavirus. 1, 2, 3 di usia 2, 3, dan 4 bulan. Ya, jadi ini supaya semua orang tua, terutama yang punya bayi balita, paham dan meminta ke puskesmas. Dan untuk khusus rotavirus ini baru ada di Kota Medan ini. Di kabupaten kota lainnya belum ada di Sumatera Utara. Jadi kita harus bersyukur ya untuk melindungi anak kita selengkap mungkin ya. Gencarakan hal ini ya Bu ya? Iya, jadi kita ini sudah diberi fasilitas gratis. Ini bukan murah atau murahan, tapi karena dibelikan oleh pemerintah, digratiskan kepada rakyatnya untuk melindungi supaya kita semua menjadi sehat. Amin. Amin. Itu yang Ya. paling kita inginkan. Jadi selanjutnya di usia, tadi kan udah 2, 3, 4 ya. Nah, di usia 9 bulan kita harus memberi perlindungan kepada anak kita dengan vaksin measles rubella atau campak rubella, MR. Ya. Baru di usia 12 bulan ada PCV 3, ya, jadi jaraknya tadi kan usia 2, 3, dan 12 bulan. Baru di usia 18 bulan atau baduta itu ada DPT HB HIP dan campak rubella. Ya, baru nanti ini masih lanjut ya. Untuk kelas 1 kita masih ada lanjutan perlindungan untuk campak rubella dan DT. Kelas 2 SD, TD, kelas 5 TD dan HPV, kelas 6 HPV saja. Terutama ini untuk anak perempuannya karena yang mau dicegah adalah kanker leher rahim. Jadi ini ya dosis lengkap untuk imunisasi rutin dasar. Baik. Nah, juga kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang membedakan vaksin polio yang tetes dan juga suntik ini? Apakah terkait tentang virus yang ada untuk bisa diatasi ataupun dicegah dari Ibu akademisi? Seperti apa itu Bu sebenarnya? Singkat dan padat. Kalau vaksin yang tetes itu tipe 2. Kalau yang suntik tipe 3. Itu dia membunuh virus yang berbeda kah atau seperti apa nanti Jenis jangkauannya? tipenya beda. Oke, jenisnya saja yang berbeda. Baik. Tapi yang kedua-dua ini sangat penting sekali. Satu lagi ini kalau yang tipe 2 itu yang tetes mulut itu
dari virus yang dilemahkan. Dari yang virus dilemahkan. Kalau yang suntik itu virus Hidup. yang dimatikan. Oh, yang dimatikan. Oh gitu. Itu bedanya. Baik, dan tentunya Paham sekali. keduanya harus dilengkapi ya, harus kita berikan kepada anak kita, balita kita. Seperti itu ya Bu Ibu ya, wah luar Baik, biasa. sepertinya tanpa terasa juga kita udah masuk ke dalam untuk segmen terakhir. Kita ingatkan kembali kepada orang tua dan juga dalam hal ini Kak Kori yang mewakili teman-temannya ataupun koleganya yang memiliki anak. Bagaimana sih ajakan dari kedua narasumber kita ini akan menyuarakan pentingnya kembali vaksin polio bagi anak. Kita mulai dari Ibu Kabit, silahkan Ibu. Terima kasih. Sebetulnya yang kita perlu sampaikan kepada pemirsa bukan hanya khusus vaksin polio, seluruh vaksin. Tapi dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan KLB, karena kejadian luar biasa ini sesuatu yang tidak kita harapkan tapi terjadi datang dan kita harus antisipasi. Yang terdekat kita harus berikan vaksin NOPV 2 untuk vaksinasi polio tambahan. Jadi di luar rutin ya Kori, yang Oke. rutin yang di dokter anak, yang di puskesmas silakan dilanjut. Yang tadi yang OPV-nya tambah IPV-nya. Tapi untuk khusus KLB kita tambahkan dengan NOPV 2 NOPV. yang saat ini sedang Untuk usia berapa Bu yang balita, tambahan? Balita. di bawah 5 Balita tahun. ya. Ya. Jadi semua orang tua seluruh ya, kita ini yang anak kan nggak bisa meminta, Iya. nggak bisa protes, tapi kita pemerintah, swasta, terutama orang tua itu wajib memberikan perlindungan pada anak supaya kita mendapatkan masa depan yang lebih baik. Betul. Baik, Dari terima Bu Akademisi kasih, ya, Bu Kak? Coach. Silahkan, Silakan, Bu seperti Ayu. apa? Bila orang tua sayang pada anaknya, imunisasilah anaknya segera dan secara lengkap. Juga jagalah kebersihan lingkungan, terutama di rumah dan halaman sekitarnya, agar anak tumbuh sehat. Baik, nah. Baik, wah hari ini luar biasa sekali informasi sudah kita dapatkan dari kedua narasumber kita. Terima kasih atas waktunya Bu Ayu, terima kasih Bu Kabit, Bu Kocu, terima kasih atas waktunya. Luar biasa hari ini Azril, mudah-mudahan ini tersampaikan kepada yang menyaksikan acara Markombur kita hari ini ya pemirsa ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan akhir acara. Dan tentunya hadirnya dari kedua belah pihak ini untuk membuka perspektif luas kita bagaimana cara melindungi anak sendiri dan juga anak bangsa hingga menjadi penerus bangsa yang memiliki kekebalan tubuh yang baik dan juga nanti dikaitkan terhadap tubuh yang prima juga. Betul sekali. Baik, demikian Yes. telah kita ikuti bersama Markombur kita. Pemirsa jangan lupa saksikan Markombur setiap hari ya di TVRI Sumatera Utara. Saya Kori. Dan saya Muhammad Azrul Nasution, kita ucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber yang telah memberikan pandangan luas dan tentunya Anda pemirsa selalu saksikanlah Markombur yang hadir dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 15.00 hingga 16.00 tentunya hanya di TVRI Sumatera Utara. Saya Muhammad Azrul Nasution, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.